Itu mobil masih setia nemenin gue di situ. Nemenin pacar pindahan 7 kali. Yang untungnya udah keropos, kabel-kabelnya juga udah getas dan pada jumper-jumperan. Waduh, itu sih sakit kepala sih. Pokoknya kalau mobil tua itu gue lihat nomor 1 ya, Juan Julius Maue. Dulu bokap gue punya 2 mobil kecil Suzuki ST20 alias Trung Tung dan Daihatsu S38 alias Unyil. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Cerita mobilku part 6. Nah, lumayan banyak juga cerita mobilku yang udah masuk dan ini udah part 6. Jadi silahkan ceritakan kenangan-kenangan lo orang tentang mobil-mobil yang pernah lo orang tahu, kenangan susah, kenangan seneng, kenangan mesum, kenangan-kenangan apapun itu silahkan dan monggo. Kusnomo Mumpuni, cerita mobil gue dulu bokap punya mobil Fiat Sport 850 dipasangin turbo. Wow, ingat banget pernah dibawa bokap trek-trekan cuma 1 kali start di Asia Afrika, itu pun menurut gue kenceng banget. Sekitar tahun 90-an bokap BU tuh mobil dijual dengan harga 12 juta. 12 juta tahun 1990 hari ini karena hari itu bensin masih 1.800, hari ini kalikan 10, 100, ya berarti sekitar 150 juta lah ya. Pas tahun 2019 kemarin gue cari tuh mobil pas nemu harganya sekitar 280 juta dong. Ya emang kira-kira segitu sih. Kalau mobil collector's item naik bro, nggak turun bro. Sipang John Wisnu, cerita mobilku dulu pernah naik sedan rasanya enak dibandingkan naik mobil keluarga 7 seat. Akhirnya sekarang beli sedan walaupun Lancer C4. Kukira boros, ternyata irit juga 112. Mau ganti Civic yang harga yang setara apa kok demi kenyamanan dan ketersediaan spare part. Genio, Estilo, masih oke sih. Karena Lancer C4 kalau engine-nya kagak lu apa-apain sih nggak boros. Mitsubishi itu hanya boros ketika lu modif. Ketika lu modif itu dia minum. Kalau nggak lu modif kagak, tenang aja. Album kenangan, alhamdulillah baru bisa punya mobil di umur 28. Orang tua kurang mampu jadi gak ada pengalaman naik mobil sejak kecil. Bagi saya mobil itu sudah seperti teman yang sangat dekat, harus dirawat dengan baik. Setuju. Mau berbagi suka duka dilema keluarga di dalamnya, betapa dia susah payah angkut kita kemanapun, dalam keadaan apapun tak pernah mengeluh. Bener banget. Mobil saya pertama Brio, dan karena berbagai pertimbangan harus dijual karena untuk ganti mobil yang lebih lega. Bagus dong, namanya upgrade kan. Saya sampai meneteskan air mata waktu terpaksa berpisah dan sudah tidak bisa bersama lagi. Itu gue setuju sih. Mobil pertama bener-bener gimana banget gitu kan. Apakah ini yang dirasakan oleh teman-teman lain juga? Gue sih setuju sih. Karena setiap teringat kenangan suka duka bersama mobil itu, saya selalu merasa sedih dan karena saya nggak bisa mempertahankannya. Semoga teman-teman yang belum punya mobil dimudahkan untuk segera memilikinya. Amin. Setuju bro. Jadi emang iya sih. Jadi maksudnya gue dulu juga yang Avanza itu juga sampai sekarang masih belum dijual. Dan memang itu mobil nemenin dari baru lulus kuliah, disuruh nyicil sampai cicilannya lunas, terus sampai gue bangkrut, sampai gue punya duit lagi, sampai gue bangkrut lagi, sampai gue punya duit lagi. Itu mobil masih setia nemenin gue di situ. Nemenin pacar pindahan 7 kali. Yang untungnya sekarang jadi bini. Jadi nggak, seriously gue juga nggak tahu kenapa gue harus nemenin dia pindahan 7 kali. Dari kosan satu ke kosan satunya, ke kosan satunya, ke kosan satunya lagi. Sampai udah enek. Jadi dulu dari mindahin Avanza, ya, mindahin pakai Avanza, sampai pakai Fortuner, sampai pakai 2 Luxio ya kan, pindahannya itu sesuatu banget. Tapi emangnya sih tuh mobil yang penting lu rawat baik-baik, itu mobil akan selalu nemenin lu dan nggak mungkin dia pagi-pagi tiba-tiba dia bilang dia ngambek kita putus aja, itu nggak mungkin ya bro ya. Jadi sama kan kayak si Jason Statham di Transporter bilang, you take care of your car, the car will take care of you. Take care of the car will take care of you. Itu bener banget. Jadi kalau mobil tuh yang penting bersih, kinclong, rapi, kagak usah yang aneh-aneh deh ya kan. Lu bawa mobil Brio bersih kinclong rapi juga enak men, ngeliatinnya men, luar dan dalam. Lu bawa mobil apapun itu sih sebenarnya sih bersih kinclong dan rapi enak ngeliatinnya. Ya daripada lu beli mobil kemudian gue pernah satu kali dapet customer nggak pernah cuci mobil dari mobilnya baru beli. Jadi dia beli Mitsubishi Pajero dan dia tidak pernah cuci mobil, alasannya karena kalau dia cuci mobil besok juga kotor lagi. Gue nggak ngerti itu ya kenapa ya, maksudnya sama aja kayak lu makan kan, ngapain lu makan besok juga lapar lagi? Enggak, ya it doesn't make sense to me. Gue nggak mau argue sih, gue udah cukup berargumen dengan orang-orang begitu. Jadinya ya super dekilnya minta ampun, di dalamnya puntung rokok di mana-mana.
Iya, maksudnya jijik banget gua ngeliatin ya. Lebih baik orang-orang yang bener-bener punya mobil apapun itu yang kinclong, rapi dan bersih di dalamnya kan. Ya itu nomor satu banget sih. Jadi kalau lu memang cinta banget sama tuh mobil, ya memang bro, karena balik lagi mobil pertama lu, kenangan lu banyak dan cari duitnya juga setengah mampus lo bro itu kalau untuk beli itu. Aqua Suya. Dulu pernah punya Corolla tua tahun 1975, terpaksa dijual buat tambah biaya pernikahan. Sekarang ada keinginan minang all new Corolla 18 AS 112. Menurut Koko, bagaimana pendapat tentang mobil ini? Ya? Mobil tua bro. Mobil tua itu bukan masalah pendapat gua loh bro. Masalahnya lu dapat barangnya bagus apa kagak bro. Kalau lu dapat barangnya bagus sih fine aja ya. Kalau lu dapat barangnya udah kropos, kabel-kabelnya juga udah getas dan pada jumper-jumperan, waduh itu sih sakit kepala sih. Pokoknya kalau mobil tua itu gua lihat nomor satu ya interior. Nomor satu, kenapa? Interior sama karat lah ya, itu nomor satu. Karena interior itu mahal banget bro kalau lu mau gantiin original dan lengkap-lengkapin. Nah kemudian nomor dua baru si kabel-kabelan dan per-enginean. Karena engine sih gampang ya, maksudnya lu ada duit, spare partnya pasti ada gitu kan dan gak seberapa mahal. Kabel, saran gue sih lu mendingan ganti satu set sih yang baru biar lu tahu kabelnya gak getas dan gak putus-putus di jalan. Kalau interior ya Allah, lecet dikit, pecah dikit, 2 juta gitu kan. Gua lagi ngumpulin kisi-kisi AC gallon kan. Sebelah kiri 740.000. Sebelah kanan 750.000. Sebelah tengah 1,5 juta. Babi gua. Mahal banget anjir, gua bilang. Mahal banget men, gila mahal banget. Sebelah kiri doang 750.000 gua sampai ada nggak sih yang nabrak aja gua copotin gitu kan. Mahal banget sumpah. Itu cerita kisi-kisi AC ya. Itu baru kisi-kisi AC loh. Lu belum satu panel begitu-gitu. Aduh anjir. Ya saran gua sih lu liatin interior dulu sih. Interiornya kinclong rapi nggak karatan. Nah baru lu beralih ke engine sama kabel-kabel. Engine gampang deh bro, serius. Karena kalau engine nih misalnya lu turun mesin nih gitu-gitu. Ya paling lo habisnya sama kayak Avanza. Lebih-lebih dikit. Kalau ya, kayak gua bilang kisi-kisi AC aja. Itu kita cerita mobil tahun 2000 ya. 98 2000. 750.000. Mules bro bayarnya bro. Juan Julius Mawe. Dulu bokap gue punya 2 mobil kecil Suzuki ST20 alias Trungtung dan Daihatsu S38 alias Unyil. Iya, gue lagi inget ST20 apa ya ini ya? Suzuki ST20. Kayak itu nama mobil. Kan lu berdua ya inget ya. Emang Allah ini berdua nih. Pada zamannya ya. Saya pengen nyari-nyari mobil lagi dan diwarnain mobil seperti bokap punya dulu. Ya nggak tahu deh ini mobil masih ada apa kagak. Kalau lu bisa dapat mobil ini sih hebat sih. Karena ini mobil kerja kan dulu, kalau mobil kerja kayaknya susah deh baru dapetinnya yang masih mulus. Darmono baru punya mobil pertama R3 hybrid manual. Abis turun plat nggak lama ke Bandung, mana belajar dari YouTube. Tapi alhamdulillah udah lancar. Anjir. Bahaya banget lu baru belajar ke Bandung. Tapi masih ngeri kalau tanjakan curam apalagi kecil. Satu hari gua antar pacar ke Bandung, katanya mau ngelawat saudaranya yang meninggal. Gua iyain dah. Sampai di Bandung ada keluarga kakaknya dan ibunya, kira-kira bakal 2 mobil dong. Secara keluarganya gede banget, ternyata nebeng di mobil gua. Masa gua tolak. Alhasil gua jalan ke daerah Ujung Berung dan ketakutan gua terjadi tanjakan curam plus sempit muat 2 mobil. Berkat ilmu dari YouTube langsung praktek di tempat dan bawa pacar sepanjang jalan, muka senormal mungkin sama berdoa sepanjang jalan udah keringet dingin padahal ya. Gue tahu rasanya bro. Kita sama-sama bro, di zaman itu gengsi dan gaya nomor 1 bro. Muka lu harus flat biasa aja gitu kan. Padahal biji udah naik sampai jidat, cetuk gitu kan. Alhamdulillah di jalan nggak ada bau aneh-aneh, nggak ada yang tahu keluarganya belum begitu lancar di medan itu. Setelah itu mental jadi makin pede, alhamdulillah udah makin lancar. Sekian cerita mobilku, dan kalau mau nanya kenapa konten nyetirnya nggak ada lagi ya kok, kalau bisa diadain lagi dong buat tambahan evaluasi. Oke, baiklah. Iya sih, konten nyetir kemarin kita stop bikin ya. Ntar kita bikin lagi deh konten nyetir deh, karena banyak yang nanya. Dan kalau gue sih lebih ngebahas tentang very technicalnya ya lah ya. Bukan kayak yang orang lain udah bahas, kayak lu mau nanjak lepas kopling bla bla bla, tarik rem tangan. Ya itu sih sudah biasa lah ya. Nah, next cerita mobilku kita akan bahas tentang liburan akhir tahun. Kalau lo orang kepengen cerita apapun itu, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini dan kita akan bacain satu-satu. Karena kalau menurut gua cerita-cerita mobil orang ini yang aneh-aneh dan yang ngejiplak di ingatan itu adalah cerita-cerita yang memang benar-benar otentik dan ya memang rasanya begitu ya. Beberapa minggu lalu gue pernah lihat ada
TikTok ya, orang Singapura apa orang Malaysia ya jual mobilnya ya, Civic FD. Civic FD-nya udah modifan, dia mau jual tuh mobil ada kali setengah jam dia elus-elus dulu, dia liatin dari depan dari belakang. Ya gue tahu sih rasa sakit hatinya sih lu harus jual mobil kesayangan lu sih. Jadi ya I feel you bro. Semoga digantikan yang lebih bagus lagi, oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.